Saya coba kalau penonton sekarang bisa nggak? Coba mengeja. Sarah Meriska Hardiani Sehan. Ya. Sampai nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu tadi tapi seru banget ya. Tadi kita main eja-ejaan itu. Besok-besok aku tanya lagi harus bisa ya. Yang bisa dapat kaos loh. Iya, jangan sampai bener. Iya bener. Mukanya ngarep banget. Bener kan? Mukanya bener kan? Langsung dia nge-google, dia baca langsung nanti. Kamu saya berikutnya, ini dia baru-baru saja ada di film-film yang lagi diputar di Jakarta dan di seluruh Indonesia juga sih, bukan cuma di Jakarta aja. Ada Dea Seto. Hai Dea. Apa kabar? Tante apa kak? Tante apa kak? Ya, oh, salah ya, aku kalau manggil ayahnya Kak Seto, jadi dia harus manggil aku tante kan? Gitu ya? Begitu ya? Iya, tante ya. Ya udah, tapi pas lagi bilang tante pelan-pelan aja kali ya. Oke. Jadi Oke. ya bisik-bisik aja. Oke. Oke. Dia silakan duduk. Ya udahlah, udah tante-tante juga ya sebetulnya. Gak apa-apa deh. Dia sebelum kita ngobrol, aku pengen puterin trailernya film-film kamu ya, boleh ya? Oke. Boleh ya? Kenapa kamu gini? Gitu. Nggak Kamu apa-apa. suka nggak ngeliat diri kamu sendiri di layar lebar? Nggak suka? Jijik. Kenapa aku gitu? Kayak ilfil aja ngeliat diri sendiri. Oh ya? Wow. Makanya itu aku nggak jadi bintang film, aku narsis. Kalau aku ngeliat diri aku sendiri, keren banget nih cewek. Masa sih ilfil? Coba kita lihat ya sekarang ya. Mikirin apaan sih lo? Apaan sih, Shiv? Kalau tuh merah. Hah? Merah? Cantiknya anak mama. Kenapa sih mau cepet-cepet dewasa aja kamu? Lagi jatuh cinta ya? Kamu akan mengerti bagaimana rasanya menjadi orang tua. Ini baru namanya Me and You versus the World. Adi Budiman, aku, Ronald Sitoba, menantang kau untuk bersaing mendapatkan si Tiur. Yang menang akan mengawini Tiur. Aduh, kau jangan bodoh lah, Tiur. Si Ronald itu ada maunya sama kau. Biarin aja. Temen abang juga ada maunya baru baik sama aku. Tadi si Tiur nengok kau sama cewek. Kau buat dia nangis. Bikin bola! Lontang. Lucu. Di film yang Me You versus the World itu kelihatan sedikit muda. Iya. Di berikutnya, poninya dipotong. Gara-gara poni ya. Tapi kenapa kamu nggak suka lihat kamu di film-film itu? Serius nggak suka? Masa Nggak sih? suka, Masa kayak sih? merasa jelek aja ketika di film. Merasa jelek actingnya atau? Enggak mukanya. Jadi kayak jijik gitu ngeliat diri sendiri. Apa mau diganti muka aku aja? Kayaknya lebih jijik. Bukan. Sebentar, aku harus tahan air mata aku. Tapi gimana? Susah dong kalau mau jadi bintang film atau pemain film, tapi kamu nggak suka ngelihat wajah kamu sendiri. Gimana nanti? Nggak sukanya juga cuma sekedar maksudnya Mungkin kan nggak aku biasa suka- kali. Mungkin nggak biasa karena baru kan. Jadi masih kayak, ih kok jelek sih bagian sini kok jelek gitu. Tapi kamu berasa bahwa itu adalah duniamu nggak sih? Enggak, dunia aku dance. Dancing, nah itu dia. Kamu kan dance. Kamu katanya justru mau masuk ke dancing academy, bener nggak sih? Iya, kuliahnya aku mau ngambil dance. Mau ngambil- Rencananya. Nah, berarti kalau di film cuman ini aja, iseng aja atau apa? Iya, jadi sebenarnya awalnya tuh dari temen dance aku, dia main film Arisan yang jadi anaknya. Aku tahu film itu. Tante Sarah. Yang jadi anaknya. Ya, aku udah tua di situ memang anaknya. Iya, jadi itu dia bilang katanya kalau main film tuh seru. Dari situ aku tertarik dan akhirnya aku nyoba casting. Aku juga melewati, maksudnya nggak langsung aku dapat pemeran utama atau apa. Aku tetap ngelewatin casting yang nunggu panas-panasan. Terus ketika di casting juga Casting seadanya. nunggu panas-panasan AC mati? Enggak, maksudnya kan biasanya kalau nunggu ruangannya panas, Oh. ngantri gitu kan. Aku maksudnya tetap ngelewatin itu. Jadi maksudnya nggak langsung segampang atau dapet semua- gitu. iya. Oh, oke. Dan akhirnya aku ketemu sama manajemen di sebuah premier film. Masuk ke manajemen, baru aku mulai dari iklan, video klip, sinetron, baru film.
Jadi tapi setelah nyoba di seni peran ternyata tetap di dancing gitu ya? Iya. Pengen jadi apa? Penari yang mendunia. Jadi apa sih, kontemporer atau balet atau apa? Aku waktu kecil balet, sekarang udah enggak, tapi aku tetap kontemporer, hip hop sama tradisional. Jadi pengennya mimpinya menjadi penari dan ogah dibully. Jadi pengen jadi koreografer, pengen jadi punya sekolah tari sendiri, pengen jadi Iya sih, apa? pengen lebih ke penari profesional kali ya, karena kan di Indonesia kan masih jarang, maksudnya masih mikir penari itu cuma sebagai penari latar, penari itu sexy dancer gitu. Jadi aku pengen lebih mengembangkan seni tari di Indonesia mungkin. Belajar tari tradisional juga. Belajar. Jadi waktu kecil. tarian apa aja? Balet, iya. Balet, setelah balet aku masuk ke sanggar tradisional, aku sempat ke Korea untuk bawa nama Indonesia, ada festival dance di sana, ada Saman, Kalimantan, terus Bali gitu. Dan abis dari situ aku masuk hip hop dan aku mempelajari kontemporer juga. Oh, hip hop, aku banget itu hip Oh, hop. Iya, Tante aku- Sarah banget ya? Iya, aku kalau misalnya di rumah lagi sambil masak atau apa tuh aku sambil dance gitu kan. Gitu kan deh. Oke. Itu nggak? Iya, kurang lebih. Siapa yang bilang jijik? Hah? Kenapa muka kamu nyengir-nyengir gitu? Kamu nggak dapet kaos loh nanti kalau kamu bisa mengeja nama aku. Aku nggak kasih loh. Jadi sekolah ke Rencananya sekolah sih tari. gitu, karena kan di sana juga Itu keluar ya, keluar negeri. iya, teknik baletnya kan harus kuat dan aku udah berhenti balet. Aha. Setiap aku mau naik ke level untuk pakai point shoes, Aha. itu aku bosen, selalu boring pasti gitu. Oh. Jadi kenapa aku juga milih hip hop karena lebih bebas kan. Kalau Iya, balet iya, kan iya. terlalu teori gitu. Aha. Jadi aku sempat bosen keluar, agak nyesal juga sih. Sekarang sih pengen ditekunin di balet lagi, cuman schedule-nya belum ketemu. Oke, tapi sekolahnya di mana? Pengennya sekolah kemana? Ke luar Indonesia? Iya, aku pengen di Amerika. Ada sekolahnya Martha Graham. Martha Graham School ya? Iya. Tari dance kontemporer ya itu Kontemporer. ya? Tapi aku tuh orangnya homesick, jadi kalau misalkan nggak bisa di Amerika paling Singapura. Cuman pengennya Amerika. Iya jauh banget, iya kalau di Amerika Tapi jauh banget. kayaknya Kalau jauh banget dari homesick Amerika susah. kalau nggak Singapura. Iya, kalau Singapura kan cuma seencerut gitu. Nah, kamu tuh homeschooling? Aku homeschooling. Homeschooling. Karena takut dibully, itu benar nggak artikel yang tadi? Benar. Nggak mau dibully gitu? Bener. Jadi waktu aku kelas 1 sampai 3 SD itu aku di sekolah formal, Aha. lebih ke sekolah alam sebenarnya. Dan kelas 1 SD itu anak-anaknya tuh udah ngebully satu sama lain. Jadi Oh ya? mereka punya tim namanya tim Jail, aku masih ingat banget. Dan mereka ngerjain teman-teman aku yang emang gampang disiksa ibaratnya gitu, kayak diguyur lah, terus dipalakin gitu. Itu kelas 1 SD. Jadi aku ngeliat Wah, kayak sekolah alam yang mengerikan ya. Sekolah hutan gitu, serem. kayak sinetron banget gitu aku ngeliatnya. Jadi dari Kamu situ aku, sempat kena bully juga? aku tadi baru pertama masuk mereka mengakui mereka hampir mau ngejalin aku, ngumpetin sepatu aku. Cuman mereka bilang gagal, udah keburu ketahuan guru. Jadi aku malah diajakin untuk ikut jadi part of them gitu loh. Jadi salah satu dari mereka Yang yang ngebully gitu. Tapi aku enggak, enggak. kan? Jadi aku kayak cuma diem di kamar mandi ngeliatin, terus mereka ngeberantakin apa, Kamu nggak stop nggak gitu? enggak. Itu kayak innocent banget, jadi aku cuma diem ngeliatin gitu. Dari situ aku Memutuskan untuk homeschooling. Aku udah laporin ke gurunya juga, cuman nggak nyaman lah sama situasi sekolah yang kayak gitu. Tapi kalau nanti misalnya kamu jauh di Amerika, sudah nggak takut lagi sama bullying? Enggak sih. Karena Tapi kan di film-film suka di Amerika juga bully-bully iya gitu. sih ya. Ha-ha. Cuma kayaknya kalau dance nggak tahu sih, belum kepikiran sampai situ sih bullying. Karena sejauh ini juga aku orangnya mungkin bisa lebih nyolot dari orang lain. Jadi Kamu jadi mungkin berani ya, berani aku ya. berani untuk ngelawan mungkin. Di sini ada yang pernah kena bully nggak? Atau di sini ada yang bule nggak, orang bule? Aku tuh suka ngeri soalnya anakku juga sudah mulai, ya dia SD gitu ya. Cuman apa namanya, memang itu hal yang selalu menakutkan ya, bullying atau dibully gitu. Iya, pergi kesinian kan ada yang pelecehan gitu kan. Iya benar. Kamu suka ngobrol nggak ke teman-teman kamu pada saat itu yang ngebully? Kenapa sih kamu melakukan hal itu? Waktu itu Pernah karena nggak sih? Waktu itu karena Curious. masih SD, jadi nggak kepikiran untuk itu. Jadi lebih ke langsung laporin ke gurunya sih. Oh langsung kamu? Langsung aku lapor Kamu ke nggak takut untuk lapor ke guru ya? Nah banyak anak-anak yang kalau ngelihat anak dibully atau apa gitu suka takut untuk ngelapor ke guru karena takut Iya, dibully. iya. Tapi kamu enggak ya? Enggak, karena aku kan dari kecil juga sering komunikasi sama keluarga. Dan Betul, aku cerita iya. sama ayah sama bunda, Iya. dan katanya udah kamu laporin ke guru aja. Aku sempat ada sisi takut, tapi kata bundaku, selama kamu benar nggak usah takut. Jadi aku laporin, dan untungnya mereka juga nggak ngebully aku sih. Berarti kamu merasa bahwa didikan dari orang tua kamu itu udah bener ya? Iya. Maksudnya mereka bikin kamu jadi confident juga.
Aku ingin panggil ayahmu karena kita sering lihat di TV. Saya dari kecil ngelihat beliau di TV dan sekarang ketemu secara langsung ngobrol bareng. Senang sekali aku, Kak Seto. Selamat malam Kak Seto. Sehat? Ya, alhamdulillah. Silakan duduk Kak Seto. Jangan kemana-mana, setelah ini saya akan ngobrol dengan Kak Seto dan juga Dea Seto. Tetap di sini.